Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yazid Badari dari Prodi Manajemen Dakwah dengan NIM 12631121232. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang untuk memenuhi tugas UTS metodologi penelitian oleh dosen pengampu Ibu Dr. Zulfa Ismawati MPD. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai masih terkait dengan materi penelitian, yakni apa itu variabel penelitian dan bagaimana cara kita menemukan variabel penelitian. Oke, nah yang pertama, sebelum kita mengetahui dan mengimplementasikan variabel apa yang akan kita teliti, sebenarnya kita juga harus mengetahui serta tahu apa itu variabel beserta jenis-jenis variabel yang ada dalam metodologi penelitian. Nah, untuk pengertian variabel dikatakan oleh Nasir bahwasanya variabel sendiri ialah konsep yang memiliki berbagai macam nilai. Jadi penjelasan dari Nasir ini masih sangat umum. Dan selanjutnya ialah menurut Profesor Sugiono, yang mana pendapat ini juga sering kita dengar ya teman-teman. Adapun pendapat dari Profesor Sugiono ini ialah bahwasanya variabel itu merupakan atribut objek yang memiliki variasi antara satu dan yang lainnya. Nah, dan sedangkan menurut Burhan Bungin, yang mana pendapatnya juga sering kita dengar ketika pembelajaran metodologi penelitian, bahwasanya pendapat Burhan Bungin ialah bahwa variabel ialah segala fenomena yang memiliki variasi, baik itu dalam segi bentuk, kualitas, kuantitas, mutu, dan standar. Dari beberapa pernyataan barusan dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya variabel penelitian tentunya memiliki sifat yang beragam atau bervariasi. Variasi nilai pada variabel tersebut merujuk pada berbedanya karakteristik antara satu dengan yang lainnya. Contoh sebuah penelitian dengan judul pengaruh minat baca terhadap prestasi belajar siswa. Dalam penelitian tersebut, yang menjadi variabel penelitian ialah minat baca dan prestasi belajar siswa. Tinggi rendahnya minat baca serta hasil prestasi belajar siswa sudah pasti bervariasi karena antar siswa satu dan yang lainnya sudah pasti berbeda. Selanjutnya, variabel penelitian yang terdapat dalam sebuah penelitian tentunya harus dapat diukur, mengingat penelitian kuantitatif yang bersifat objektif serta data-datanya yang bersifat akurat serta terukur. Ya, kita akan membahas tentang variabel yang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif, di mana mengingat bahwasanya variabel merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Mengingat bahwasanya variabel merupakan langkah awal untuk kita menentukan hal apa yang akan kita teliti. Dan penelitian sendiri tidak akan terjadi tanpa adanya sebuah variabel yang akan kita teliti. Untuk itu, variabel merupakan hal yang sangatlah penting yang merupakan langkah utama dalam kita membuat suatu penelitian. Selanjutnya ialah jenis variabel penelitian. Variabel penelitian dapat beragam tergantung dari penelitian seperti apa yang kita lakukan. Variabel penelitian juga dapat dibedakan berdasarkan hubungan antar variabel. Nah, mari kita berikut ialah pembagian variabel menurut hubungan antar variabelnya. Beberapa jenis variabel. Yang pertama ialah variabel berdasarkan jenis hubungan antar variabel. Yang pertama ialah variabel bebas atau independent variable. Yang kedua ialah variabel dependent atau variabel terikat. Nah, yang kedua ialah variabel berdasarkan sifatnya. Yang pertama ialah variabel dinamis dan yang kedua ialah variabel statis. Selanjutnya ialah jenis variabel penelitian berdasarkan urgensi.
Yang pertama ialah variabel konseptual dan yang kedua ialah variabel faktual. Dan selanjutnya ialah jenis variabel penelitian berdasarkan tipe skala pengukur. Yang pertama ada variabel nominal dan yang kedua ada variabel kontinum. Nah, mari kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama ialah jenis variabel berdasarkan hubungan antar variabel. Yang pertama ialah mengenai sifat jenis variabel yang dibedakan berdasarkan hubungan antar variabel. Baik, yang pertama ada dua macam dalam sifat ini. Yang pertama ialah variabel bebas. Variabel bebas sendiri ialah variabel yang mempengaruhi atas perubahan yang terjadi terhadap variabel lainnya. Serta dapat dikatakan bahwasanya variabel bebas ini mempengaruhi apabila terjadinya perubahan atas variabel lainnya. Contohnya ialah pengaruh minat baca terhadap prestasi belajar siswa. Variabel bebasnya ialah minat baca, dikarenakan variabel tersebut berdiri sendiri dan mempengaruhi atas variabel lainnya yaitu prestasi belajar siswa. Yang kedua ialah variabel terikat atau variabel dependent variabel. Variabel ini mempunyai arti yang bertolak belakang dengan variabel bebas, yaitu variabel terikat ialah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya, atau sering dikatakan bahwa variabel terikat ini merupakan suatu akibat dari adanya suatu variabel bebas. Seperti contoh dengan judul yang sama, yaitu pengaruh minat baca terhadap hasil prestasi belajar siswa, di mana variabel terikatnya ialah prestasi belajar siswa karena dianggap hasil prestasi belajar siswa itu dipengaruhi oleh minat baca siswanya. Selanjutnya ialah jenis variabel penelitian berdasarkan sifatnya. Jenis variabel penelitian berdasarkan sifat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ialah variabel dinamis dan yang kedua ialah variabel statis. Variabel dinamis ialah jenis variabel yang sifatnya berubah-ubah, naik atau turun, bahkan hingga karakteristiknya. Contohnya ialah minat baca, prestasi belajar, kinerja pegawai, dan lain sebagainya. Yang kedua ialah variabel statis. Variabel statis sendiri merupakan kebalikan dari variabel dinamis, di mana jika variabel dinamis bersifat berubah-ubah sifatnya, sedangkan variabel statis memiliki sifat yang tetap dan tidak dapat diubah. Atau dalam keadaan normal, sifat dari variabel statis ini yaitu sulit untuk diubah. Contohnya seperti asal daerah, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Selanjutnya ialah jenis variabel berdasarkan urgensi. Jenis variabel berdasarkan urgensi atau penting tidaknya suatu instrumen dalam pengumpulan data penelitian itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ialah variabel konseptual. Variabel konseptual berarti variabel yang tersembunyi atau tidak terlihat melalui fakta yang ada. Namun variabel konseptual itu dapat terlihat melalui indikator yang ada. Contohnya ialah minat baca, motivasi belajar siswa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ialah variabel faktual. Variabel faktual merupakan variabel yang dapat dilihat atau dapat terlihat melalui fakta yang sudah ada. Contohnya ialah seperti suku daerah, agama, gender, pendidikan, dan lain sebagainya. Mengingat sifatnya yang faktual, kesalahan yang terjadi di dalam variabel faktual ini jarang terjadi. Apabila terjadi kesalahan di dalam sebuah variabel faktual, itu biasanya disebabkan oleh responden yang tidak jujur. Selanjutnya ialah jenis penelitian berdasarkan tipe skala pengukur. Jenis penelitian berdasarkan tipe skala pengukur dibedakan menjadi dua macam, yaitu variabel nominal dan variabel kontinum. Variabel nominal juga sering dikatakan sebagai variabel kategori atau variabel diskrit.
Variabel nominal hanya dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori atau kelompok saja. Oleh karena itu, variabel nominal merupakan salah satu variabel yang memiliki paling sedikit variasi di dalamnya. Adapun contoh dari variabel nominal sendiri ialah gender, jenis gender, agama, dan suku daerah. Yang kedua ialah variabel kontinum. Variabel kontinum berarti ialah variabel yang memiliki jenjang atau tingkatan. Di dalam variabel kontinum juga terdapat variabel lainnya, yaitu variabel ordinal, variabel interval, dan variabel rasio. Variabel ordinal sendiri ialah variabel yang memiliki jenjang atau tingkatan, sebagaimana contoh ialah skor dalam suatu kejuaraan. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai materi seputar metodologi penelitian, yaitu variabel penelitian. Nah, semoga video tadi bermanfaat bagi teman-teman dan dapat teman-teman aplikasikan dalam metodologi penelitian. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat teman-teman aplikasikan ketika teman-teman bingung apa itu variabel dalam sebuah penelitian, apalagi penelitian kuantitatif. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kesalahan atau tutur kata yang salah dari saya. Dan akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.